Dalam seri ke-47 ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Prabu Jayanegara, Endang sebagai Kalapi, Idris Apandi sebagai Ramapati, Mogan sebagai Rabanyak, Beni sebagai Rapangsa, Yoko sebagai Panji Ketawang, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Setelah sang Ramapati pergi, mereka tinggal berdua. Kalapi duduk di atas arca berbentuk singa, sedangkan Prabu Jayanegara duduk di arca batu yang lain, yang banyak terdapat di taman kecil di depan ruangan pribadi beliau. Kalapi, kalau tidak salah namamu mempunyai arti seekor burung merak. Benar, Gusti Prabu. Nama hamba Kalapi. Burung merak, konon kabarnya seekor burung yang sombong, Kalapi. Burung yang angkuh. Dia selalu berjalan dengan mendongakkan kepalanya dan memamerkan jambulnya yang indah. Tapi mengapa kau lain, Kalapi? Kulihat kau sama sekali tidak sombong. Bagaimana hamba berani menyombongkan diri di depan Paduka, seorang raja besar? Ampun, Gusti Prabu. Hamba hanyalah seorang wanita biasa. Sedangkan seorang wanita istri pembesar tidak akan berani menyombongkan dirinya di depan Gusti Prabu Jayanegara. Apakah kau pernah bersuami, Kalapi? Ampun, Gusti Prabu. Hamba pernah mempunyai seorang suami. Hamba pernah hidup berumah tangga bersama seorang laki-laki. Tapi rumah tangga kami tidak bahagia. Kami tidak cocok. Akhirnya kami berpisah begitu saja. Baiklah. Sekarang ikutlah aku, Kalapi. Ayolah, ikut aku ke dalam. Baik, Gusti Prabu. Hampir tidak percaya pada apa yang hamba alami sekarang. Hamba seperti sedang hidup di dunia khayal. Kau tidak berhayal, Kalapi. Kau memang sedang berada di ruangan pribadiku. Kalapi. Iya, Gusti Prabu. Kuharap kau tidak seperti 3 orang teman wanita yang lain. Mereka itu perempuan-perempuan konyol dan bodoh. Kuharap kau tidak mengecewakan hatiku, Kalapi. Demikian pula harapan hamba, Gusti Prabu. Mudah-mudahan hamba dapat membuat hati Gusti Prabu Jayanegara berkenan. Kemarilah, Kalapi. Duduklah di tepi ranjangku ini. Ayo. Sentiko, Gusti Prabu. Perlahan-lahan Kalapi melangkah mendekati ranjang berukiran indah. Prabu Jayanegara tersenyum menunggu. Kalapi duduk di tepi ranjang, dan wanita cantik itu menebarkan senyuman manis kepada Prabu Jayanegara. Prabu Jayanegara menjamah bahunya. Kau lain, Kalapi. Kau sama sekali lain dengan teman-temanmu. Kau jauh lebih cantik dibandingkan dengan mereka. Dan rupanya kau juga tidak konyol. Kukira kau seorang wanita yang cukup cerdas, Kalapi. Ampun, Gusti Prabu. Janganlah hamba dipuji-puji seperti itu. Nanti hamba menjadi besar kepala. Kau tidak perlu merendah seperti itu. Kau pantas mendapatkan pujian dari seorang laki-laki, Kalapi. Lagi pula, seorang wanita akan bertambah cantik jika dia memiliki sedikit kesombongan. Jangan terlalu banyak, sedikit saja. Dengan sedikit angkuh, seorang wanita menjadi semakin anggun. Rambutmu lemas, hitam dan panjang. Baumu lembut sekali. Kulitmu juga lembut. Nah, Kalapi, coba palingkan wajahmu kemari. Palingkan wajahmu dan tataplah aku. Iya, Gusti Prabu. Sekarang, jawablah pertanyaanku. Siapakah aku ini, Kalapi? Paduka adalah Prabu Jayanegara, Raja Muda Majapahit. Dan siapakah kau? Hamba adalah seorang wanita biasa. Nama hamba Kalapi. Hamba adalah milik Paduka. Baringkan tubuhmu di atas ranjang, Kalapi. Pelan-pelan saja. Aku ingin melihat tubuhmu tergolek di atas ranjang. Pelan-pelan, Kalapi. Ya. Nah, begitu bagus. Kau mempunyai kelebihan sebagai seorang wanita. Nampaknya kau cukup jujur dan berani. Kalapi, siapa
kau bersikap seperti ini? Hamba belajar sendiri, Gusti Prabu. Maksudmu? Sebagai seorang wanita, hamba harus dapat menempatkan diri dengan sebaik-baiknya. Dan sebagai seorang kawula, hamba harus dapat menyenangkan hati Gusti Prabu. Itulah pedoman hamba. Itulah pegangan hamba sebelum hamba masuk ke ruangan pribadi Paduka. Demikian pula yang pernah dipesan oleh Gusti Ramapati. Sekarang, hamba siap melayani Paduka. Kau benar-benar sudah siap, Kalapi? Jiwa dan raga hamba milik Paduka. Apa yang hamba miliki adalah milik Paduka juga. Paduka dapat mengambilnya sesuka hati Paduka. Silahkan, Gusti Prabu. Kata-katamu, Kalapi. Kata-katamu sangat jujur, polos, berani dan menantang sifat kejantanan seorang laki-laki. Wanita seperti kaulah yang ku kehendaki, Kalapi. Aku tidak ragu-ragu sekarang. Kau pantas menjadi wanita persembahan untuk Prabu Jayanegara. Demikianlah, Kalapi ternyata memang lain. Prabu Jayanegara merasa puas. Wanita cantik itu melayaninya dengan senang hati, menuruti saja apa yang dikehendakinya. Kalapi jauh berbeda jika dibandingkan dengan Jumpita, Nyi Demes, ataupun Jalanana. Kau benar-benar luar biasa. Kau tahu persis apa yang diinginkan seorang laki-laki, Kalapi. Kau sudah berpengalaman sekali. Apakah kau sering bergaul dengan laki-laki? Hamba sudah mengatakannya di depan, bahwa hamba pernah mempunyai suami. Semula, hamba merasa was-was. Hamba ragu-ragu. Hamba takut Gusti Prabu kecewa, karena hamba sudah pernah bersuami. Oh, tidak. Sama sekali tidak. Bagiku hal itu sama sekali tidak mengganggu, Kalapi. Yang penting, kau tahu keinginanku. Yang penting, kau dapat memuaskan selera hatiku. Apa saja yang hamba miliki, akan hamba serahkan sepenuhnya ke tangan Gusti Prabu Jayanegara. Pengorbananmu tidak akan percuma, Kalapi. Kalau kau benar-benar dapat memuaskan seleraku, aku dapat membalas jasa-jasamu. Oh, menyenangkan sekali. Benarkah Gusti Prabu berkenan memberi hamba hadiah-hadiah? Kau ingin minta hadiah apa, Kalapi? Sebutlah saja. Ampun, Gusti Prabu. Hamba takut. Hamba tidak berani mengatakannya. Katakan saja. Kau tidak perlu takut. Kau boleh minta apa saja kepadaku, dan aku akan memberikannya. Ayo, Kalapi. Mengapa diam? Katakan saja apa yang kau inginkan. Baik, Gusti Prabu. Tapi hamba mohon maaf kalau sekiranya permintaan hamba terlalu berlebihan. Hamba adalah seorang wanita desa biasa. Hamba tinggal dalam sebuah keluarga yang tidak mampu. Hamba sejak kecil hidup tidak berkecukupan. Dan sejak kecil hamba selalu mengidam-idamkan mengenakan sebuah gelang permata. Tapi, ya, dari mana hamba akan peroleh benda berharga itu? Karena itu, Gusti Prabu, kalau misalnya permintaan ini tidak berlebihan, sudilah kiranya Gusti Prabu menghadiahkan gelang permata kepada hamba. Gelang permata. Jadi kau ingin mengenakan gelang permata? Iya, Gusti Prabu. Sejak kecil, hamba mengidam-idamkan sebuah gelang permata. Tapi sampai sekarang hamba hanya dapat mengenakan di dalam mimpi, di dalam angan-angan hamba sendiri. Sekarang kau tidak akan bermimpi lagi, Kalapi. Nanti, sebentar lagi kau akan mengenakan sebuah gelang permata yang sangat indah. Aku akan menyuruh dayang-dayangku untuk mengambilnya di lemari perhiasan istana.
Oh, terima kasih Gusti Prabu Jayanegara. Terima kasih atas kemurahan hati Gusti Prabu. Hamba tidak dapat membayangkan kebahagiaan yang menyelimuti perasaan hamba sekarang ini. Kasihan kau, Kalapi. Seekor burung merak yang malang. Bulu-bulumu sangat indah. Jambul di kepalamu juga indah. Matamu bersinar-sinar. Tapi nasibmu ternyata kurang menguntungkan, Kalapi. Aku terharu sekali mendengar permintaanmu yang jujur. Baiklah, Kalapi. Kalau kau menginginkan sesuatu, katakan saja. Kau tidak perlu ragu-ragu. Kau tidak perlu takut. Katakan saja, dan aku akan memenuhi semua keinginanmu. Terima kasih, Gusti Prabu. Terima kasih atas kemurahan Gusti Prabu Jayanegara. Nah, Kalapi, mulai hari ini kau tinggal bersamaku di sini. Kau tidak boleh pergi kemana-mana. Kau tidak boleh keluar dari ruangan ini. Kau harus melayaniku sebagaimana seorang abdi, sebagaimana seorang kaula, dan sebagaimana seorang wanita kepada laki-laki. Kehadiranmu tidak mengecewakan hatiku, Kalapi. Rabanyak dan Kaura Pangsa, sekarang kalian boleh merasa lega. Nampaknya Gusti Prabu Jayanegara merasa puas mendapat pelayanan yang teristimewa dari Kalapi. Kita boleh merasa lega dan gembira. Syukurlah Gusti Ramapati. Di antara keempat wanita itu, ternyata ada seorang yang tidak mengecewakan Gusti Ramapati. Hamba juga sudah menduga sebelumnya, Gusti. Kalapi memang lain. Dia juga lebih cantik dari teman-temannya. Dan dia berani, tidak jangkung, dan tidak gugup. Hamba yakin, seyakin-yakinnya, bahwa Kalapi akan dapat memuaskan selera Gusti Prabu. Iya. Sudahlah, Rapangsa. Sekarang kau baru ngomong begitu. Bagaimana dengan 3 orang gadismu yang lain? Mereka semuanya telah menjadi korban kebodohan mereka sendiri. Dan kita pun kena getahnya. Aku malu sekali di depan Gusti Prabu Jayanegara. Tapi syukurlah, Kalapi telah menebus semuanya. Kalapi telah menghapus kesan-kesan yang kurang baik dari pekerjaan kita. Tapi ada satu hal yang ingin kubicarakan pada kalian berdua. Iya, Gusti Ramapati. Apa saja yang kita lakukan, jalan apa saja yang kita tempuh, hanyalah semata-mata untuk mendekatkan diri kita kepada Gusti Prabu Jayanegara. Itulah tujuan pokok. Itulah rencana pokok. Dan kita tidak bisa terus-menerus bergantung kepada kemampuan Kalapi melayani Gusti Prabu. Memang Gusti Ramapati, kita tidak bisa terus-menerus bergantung kepada Kalapi. Suatu saat nanti, Gusti Prabu pasti akan bosan juga. Seperti biasanya memang begitu. Paling-paling Kalapi hanya mampu bertahan 1 atau 2 bulan. Dan setelah itu Gusti Prabu pasti akan mencampakkannya. Karena itu Rabanyak dan Kaura Pangsa, kita harus dapat mencari wanita-wanita persembahan yang lain. Tapi aku ragu-ragu. Nampaknya kalian berdua kurang cocok untuk melaksanakan tugas ini. Memang benar, Gusti Ramapati. Terus terang, kami sebenarnya kurang begitu menguasai persoalan-persoalan yang menyangkut wanita. Karena itu, tugas yang dilimpahkan kepada kami, sekalipun nampak enteng, sesungguhnya terasa berat bagi kami. Buktinya, kami hanya mampu mempersembahkan seorang wanita seperti Kalapi. Barangkali Gusti Ramapati mempunyai pandangan orang yang lain untuk mengerjakan tugas ini. Ya, memang aku sedang mencari-cari orang itu. Siapa ya? Rawedeng tidak mungkin. Rayuyu juga tidak mungkin. Mereka tidak biasa menghadapi wanita. Gusti Ramapati, mungkin tugas ini cocok sekali. Ya, dilimpahkan kepada Panji Ketawang, Gusti. Panji Ketawang. Usulmu cukup bagus, Rabangsa.
Panji Ketawang, pemuda gemblung itu memang pintar bicara. Dia juga mempunyai penampilan yang lumayan. Wajahnya cukup tampan dan dia mempunyai penampilan yang menarik. Tapi apakah dia mampu mengerjakan tugas ini? Mungkin bisa dicoba, Gusti. Benar, mungkin bisa dicoba dulu. Baiklah, panggil Panji Ketawang kemari. Baik, Gusti. Apa yang kau kerjakan di belakang sana, Panji? Hamba sedang membantu Ratanca meramu daun-daunan untuk membuat param, Gusti. Ya, tinggalkanlah pekerjaanmu itu. Kau akan mendapat tugas yang lain. Ampun, Gusti Ramapati. Tugas apa yang hendak Gusti limpahkan kepada hamba? Kau harus segera pergi meninggalkan Mojopahit, Panji. Meninggalkan Majapahit? Apakah hamba diusir? Tunggu dulu. Aku belum selesai bicara. Kau akan pergi dengan dikawal beberapa orang prajurit pilihan. Kalau perlu, kau boleh pergi sampai ke pesisir Jawa bagian timur ataupun ke sekitar Blambangan. Sekarang dengar baik-baik, Panji. Inilah tugas yang harus kau kerjakan. Ya, Gusti. Kau kutugaskan mencari wanita-wanita cantik yang akan kita persembahkan untuk Gusti Prabu Jayanegara. Wanita-wanita cantik? Kemana hamba harus mencarinya, Gusti? Hei, jangan bodoh. Wanita-wanita cantik banyak terdapat di desa-desa. Kau harus mencarinya. Mereka tidak akan datang dengan sendirinya. Kau harus menggeledah isi desa dan menemukannya. Kemudian membawanya ke Majapahit. Ya, itulah tugas pokok yang harus kau laksanakan. Mencari wanita-wanita persembahan. Wanita itu harus cantik. Di samping dia harus mempunyai kepribadian yang menarik. Tidak membosankan dan tidak mempunyai cacat di bagian tubuhnya. Apakah wanita itu harus keturunan bangsawan, Gusti? Tidak usah. Dia boleh berasal dari kalangan rakyat jelata. Ya. Yang penting cantik, menarik, dan menurut. Tidak rewel dan tidak neko-neko. Bagaimana, Panji? Kau sanggup menjalankannya? Ampun, Gusti. Ada hal yang perlu hamba ketahui. Apa itu? Cepat katakan, Panji. Begini, Gusti. Mencari wanita cantik bukan pekerjaan yang mudah. Hamba membutuhkan dana yang cukup besar untuk melaksanakan tugas ini, Gusti. Dana? Kau membutuhkan dana? Ingat, Panji. Ini tugas negara. Kau tidak perlu minta upah untuk menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Sekarang ini, kau menjadi salah seorang penggawa kerajaan. Bagaimana kau bisa minta imbalan atas tugas yang dibebankan kepadamu? Ampun, Tuan Rabanyak. Uang itu bukan untuk hamba. Uang itu justru akan hamba perlukan sekali untuk memikat hati wanita-wanita cantik berikut keluarganya. Jadi uang itu sama sekali bukan untuk hamba sendiri. Begitu. Masuk akal juga. Lalu berapa uang yang kau butuhkan, Panji? Hamba membutuhkan sedikitnya 3.000 kepeng uang perak murni, Gusti. Gila. Apa kau masih cukup waras, Panji Ketawang? Kau jangan main-main di depan Gusti Ramapati. Masa kau menuntut dana sebesar itu? 3.000 kepeng uang perak murni. Itu bukan jumlah yang sedikit. Tapi uang itu bukan untuk hamba sendiri, Tuan Rapangsa. Uang itu justru akan hamba pergunakan untuk mempermudah tugas-tugas hamba. Kau tidak usah macam-macam, Panji. Tidak biasanya orang-orangku meminta dana sebesar itu untuk menjalankan tugasnya. Ampun, Gusti Ramapati.
Hamba hanya berusaha agar hamba dapat menjalankan tugas dengan baik. Kau akan pergi dengan dikawal 40 orang prajurit pilihan. Apa itu belum cukup? Kau tinggal masuk ke sebuah desa, mencari wanita cantik, dan membawanya ke Majapahit. Kalau ada sanak keluarganya yang tidak terima, atau orang tuanya berusaha mencegah, kau tinggal memerintahkan kepada prajurit-prajurit itu untuk menghukum mereka. Aku akan memberimu sebuah rencana kerajaan, Panji. Dengan rencana kerajaan itu, kau akan dihargai. Kehadiranmu akan mendapat kehormatan besar. Dan kata-katamu akan didengar oleh setiap pamong desa. Kau tidak perlu menuntut uang sebesar itu kepadaku, Panji Ketawang. Ampun, Gusti Ramapati. Ini menurut perhitungan hamba. Dalam hal ini, uang sangat penting artinya. Mana ada orang tidak membutuhkan uang. Jika nanti hamba dapat memperoleh wanita cantik, nah, hamba tinggal menyogok orang tuanya dengan sejumlah uang. Dan mereka pasti akan merelakan anak perempuannya kami bawa ke Majapahit. Kau tidak perlu pakai sokok menyokok, Panji. Kau tinggal merampas wanita cantik itu dari orang tuanya, dari keluarganya. Nah, kita ini aparat-aparat kerajaan. Kita tidak perlu suap-menyuap. Kita bisa melakukan apa saja sesuai dengan tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Rampas saja mereka. Rebut saja dari orang tuanya seperti yang pernah kami kerjakan. Iya. Mengapa susah-susah? Mereka akan takut menghadapi kita. Mana mungkin mereka berani melawan perintah Gusti Ramapati. Begini, Tuan Rabanyak dan Tuan Rapangsa. Menurut pendapat saya, kita tidak perlu menggunakan jalan kekerasan. Kalau memang tidak perlu, kita bisa berbuat lunak. Dengan imbalan sejumlah uang, mereka pasti akan sukarela menyerahkan anak perempuannya. Mengapa harus menggunakan kekerasan? Menurut perhitungan saya, hal itu tidak akan menyelesaikan persoalan secara tuntas. Maaf, ini menurut perhitungan hamba. Kalau memang Gusti Ramapati setuju, hamba akan dengan senang hati menerima tugas ini. Ada-ada saja kau, Panji. Kau ingin memeras aku ya? Kau ini seorang pemuda pemalas. Pekerjaanmu hanya minum-minum. Kau juga terkenal suka bermain wanita. Kau mau mencari keuntungan ya? Ampun, Gusti Ramapati. Mana mungkin hamba mencari keuntungan? Hamba justru ingin membantu agar rencana Gusti Ramapati berjalan dengan mulus. Hamba tidak mempunyai pamrih apa-apa. Di Majapahit ini hamba sudah hidup tanpa kekurangan apa-apa. Tapi kalau misalnya Gusti Ramapati keberatan, baiklah. Hamba akan berangkat tanpa uang sekepeng pun. Tapi hamba tidak yakin bahwa tugas yang dibebankan kepada hamba akan dapat hamba kerjakan dengan baik. Sudah. Baik. Kau akan memperoleh 3.000 kepeng uang perak murni. Tapi ingat, Panji Ketawang, kau jangan main-main. Kau harus dapat membawa paling sedikit 10 wanita cantik yang memenuhi persyaratanku. Awas, kalau sampai kau gagal dan uang itu habis kau hambur-hamburkan, awas. Ampun, Gusti Ramapati. Hamba tidak akan menyalahgunakan kepercayaan Gusti Ramapati. Hamba berjanji bahwa hamba akan bekerja dengan baik. Nah, sekarang kau boleh pergi. Malam ini kau harus membuat persiapan dengan cermat. Rabanyak dan Rapangsa akan membantumu memilih prajurit-prajurit terbaik. Dan besok pagi kalian boleh pergi meninggalkan Majapahit. Aku, dia mau percaya saja pada Panji Ketawang. Tapi aku harus hati-hati. Kalau sampai terbongkar, kepalaku bisa dipancung di alun-alun.
Aku menjadi orang kaya sekarang. Aku banyak uang sekarang. Aku banyak uang. Banyak uang. Panji Ketawang merasa gembira sekali. Hampir semalam suntuk dia bermain-main dengan 3.000 kepeng uang perak murni. Memang dia tidak pernah bermimpi bisa memegang uang sebanyak itu. Pagi hari segera tiba. Panji Ketawang menyimpan uangnya di sebuah kampil atau kantong terbuat dari kain beludu. Setelah selesai berpakaian, dia berjalan ke arah kudanya. Kampil uang diselipkan di balik lipatan bajunya. Dan setelah itu dia berkuda menuju rumah kediaman Sang Ramapati. 40 orang prajurit pilihan sudah menunggu. Setelah semuanya beres, Panji Ketawang berangkat meninggalkan kota Raja Majapahit. Mengapa kita berhenti, Tuanku Panji? Sampai di mana kita sekarang, prajurit? Kita baru saja meninggalkan perbatasan kota Raja Majapahit, Tuan Panji. Kemana tujuan perjalanan kita, Tuan Panji? Kita hanya ditugaskan mencari wanita-wanita cantik. Kita bisa pergi kemana saja. Maaf, Tuan Panji. Konon kabarnya di desa Ganding banyak sekali wanita cantik. Rata-rata mereka mempunyai kulit kuning langsat. Di mana itu letaknya desa Ganding? Di sana, tidak jauh dari desa Lamajang. Oh, kalau begitu kita ke sana. Ayo prajurit, kita berkuda ke desa Ganding. Tapi sementara itu, jika di tengah perjalanan kita bertemu dengan wanita cantik, kita bisa langsung menaikkannya ke atas kereta. Baik, Tuan Panji. Panji Ketawang dan rombongannya berkuda menyusuri kaki bukit. Mereka semakin jauh meninggalkan perbatasan kota Raja Majapahit. Setelah sehari berkuda, mereka tiba di desa Pajarakan. Tiba-tiba Panji Ketawang menyuruh prajurit-prajuritnya berhenti. Lihat prajurit. Ada seorang wanita cantik berdiri di pinggir jalan. Iya, sepertinya dia sedang gelisah, Tuan Panji. Ya, coba kau panggil dia kemari. Baik, Tuan Panji. Prajurit itu melompat dari punggung kudanya, kemudian melangkah menghampiri wanita cantik yang masih berdiri di tepi jalan. Wanita itu kelihatan heran dan gugup melihat kehadiran seorang prajurit bertubuh tegap perkasa dengan pedang bergelantungan di pinggangnya. Tak lama kemudian prajurit itu sudah kembali dengan membawa wanita cantik itu. Maaf, Tuan Panji. Apakah wanita ini yang Tuan maksudkan? Benar, prajurit. Siapa namamu? Ampun, Tuan. Nama hamba Sundari. Apakah kau sedang menunggu seseorang? Kami lihat sepertinya kau sedang gelisah. Orang tua hamba sedang sakit keras, Tuan. Hamba disuruh memanggil seorang tabib. Maaf, Tuan. Hamba tidak bisa lama-lama di sini. Hamba harus memanggil tabib.
Kau tidak usah cemas. Biar kami yang mengurus orang tuamu. Apa maksud Tuan? Prajurit, cepat naikkan dia ke atas kereta. Ada apa ini, Tuan? Tidak, jangan, Tuan. Hamba mau dibawa kemana? Aduh, lepaskan hamba, Tuan. Ayo. Hamba mau dibawa kemana, Tuan? Hamba tidak mau. Siapa kau? Mengapa kau berlari-lari kemari? Ampun, Tuan. Anak hamba mau dibawa kemana, Tuan? Sundari anak hamba. Dia hamba suruh mencari seorang tabib untuk mengobati penyakit ayahnya. Tapi hamba lihat Sundari dibawa masuk ke dalam kereta. Ya, anakmu akan kubawa ke Majapahit. Oh, jangan, Tuan. Jangan. Anak hamba jangan dibawa kemana-mana. Ayahnya sedang sakit keras. Kami membutuhkan seorang tabib. Kami harus menemukan seorang tabib, Tuan. Lihatlah. Kau tidak perlu cemas. Anakmu tidak kami bawa dengan percuma. Kau bisa menggunakan uang ini untuk keperluan mencari seorang tabib. Nah, terimalah. Kau tidak usah takut. Anakmu tidak akan diapa-apakan. Anakmu kami bawa ke Majapahit untuk kami persembahkan kepada Gusti Prabu Jayanegara. Anakmu akan kami jadikan dayang-dayang istana. Tapi Tuan, ayahnya sedang sakit keras. Lihatlah. Aku membawa lencana kerajaan. Kalau kau berani mencegah keinginan kami, itu berarti kau membangkang terhadap kerajaan. Dan kau tahu apa hukumannya bagi orang yang membangkang. Sudahlah. Uang itu cukup banyak untuk membayar seorang tabib. Ayo, prajurit. Kita teruskan perjalanan. Sundari, jangan, Tuan. Anak hamba jangan dibawa pergi. Sundari. Panji Ketawang meneruskan perjalanannya. Sekarang dia meninggalkan batas desa Pajarakan. Dia merasa lega karena telah dapat mengumpulkan 6 orang wanita cantik di tengah perjalanannya. Pada hari yang ketiga, mereka mulai memasuki perbatasan desa Ganding. Pada saat mereka sedang istirahat di kaki bukit Ganding, nampak iring-iringan sebuah upacara perkawinan. Puluhan warga desa berjalan perlahan-lahan mengiringi sebuah tandu. Maaf tuan-tuan, kami adalah rombongan dari pengantin wanita. Kami semua berasal dari desa Buayabang. Kami bermaksud mengantarkan pengantin wanita ke desa Ganding untuk menemui calon suaminya. Aku sudah tahu. Kau tidak perlu menjelaskannya lagi. Apakah tuan-tuan punggawa kerajaan Majapahit? Lihatlah, aku membawa lencana kerajaan. Aku sedang mengemban titah dari Gusti Prabu Jayanegara. Kalian harus berlutut di depan kami. Ayo, berlutut. Maaf tuan, maaf. Kami tidak tahu bahwa tuan-tuan sedang menjalankan tugas kenegaraan. Baiklah, kami akan berlutut. Ayo kawan-kawan, semuanya berlutut. Iya. Kita sedang berhadapan dengan penggawa-penggawa kerajaan Majapahit. Ayo, semuanya berlutut. Orang-orang desa itu kemudian berlutut di depan Panji Ketawang dan prajurit-prajurit Majapahit. Sementara Panji Ketawang dan prajurit-prajurit Majapahit masih tetap duduk di atas punggung kudanya masing-masing. Selesai berlutut, mereka segera berdiri kembali. Ampun Tuan, kami akan meneruskan perjalanan ke desa Ganding. Tunggu dulu, aku masih mempunyai sedikit keperluan dengan kalian. Coba. Aku ingin melihat seperti apa mempelai wanitanya.
Apa maksud Tuan? Suruh dia keluar dari tandu. Aku ingin melihatnya. Oh, itu tidak mungkin, Tuan. Calon mempelai wanita tidak boleh keluar dari tandu sebelum sampai di halaman rumah mempelai pria. Itu sudah merupakan adat di desa kami, Tuan. Itu merupakan tata cara dalam upacara perkawinan kami, Tuan. Aku ingin melihat sebentar saja. Maaf, Tuan. Kami terpaksa tidak dapat meluluskan keinginan Tuan. Karena itu bertentangan dengan adat dan tata cara kami. Macam-macam saja. Aku tidak peduli dengan adat dan tata cara kalian. Aku ingin melihat seperti apa mempelai wanitanya. Tapi kalau kalian keberatan, baiklah. Biar aku turun dari kuda. Ketika memasuki perbatasan desa Ganding, tak jauh dari Lamajang, Panji Ketawang berpapasan dengan iring-iringan pengantin dari desa Buhayabang. Panji Ketawang menyuruh pengantin wanita keluar dari tandu. Orang-orang desa berusaha mencegahnya. Oh, ampun Tuhan, kami terpaksa tidak dapat mengikuti perintah Tuhan. Kalau begitu kau bermaksud membangkang pemerintah Majapahit? Lihatlah, aku membawa lencana kerajaan. Benda ini merupakan tanda pengenal bagi setiap punggawa kerajaan yang sedang menjalankan tugas. Ampun Tuhan, bukan maksud kami untuk membangkang perintah Tuhan. Tapi hal itu bertentangan dengan adat serta tata cara di desa kami, Tuhan. Setiap mempelai wanita yang hendak dipertemukan dengan calon suaminya harus berada di dalam tandu. Mengapa harus begitu? Iya, seperti sudah hamba katakan, hal itu merupakan adat dan tata cara perkawinan di daerah kami, Tuan. Mempelai wanita tidak boleh keluar dari dalam tandu sebelum memasuki halaman rumah kediaman calon suaminya, Tuan. Sudahlah. Aku tidak ingin bicara panjang lebar. Aku hanya menjalankan tugas. Minggirlah. Minggirlah. Kalau kalian masih tetap berdiri di situ, kalian akan segera berhadapan dengan prajurit-prajurit Majapahit. Oh, ampun Tuan, kami sama sekali tidak bermaksud menentang pemerintah Majapahit, Tuan. Kami hanya sekedar menjelaskan adat serta tata cara perkawinan di desa kami, Tuan. Aku tidak membutuhkan penjelasan apa-apa. Minggir. Aku akan melihat seperti apa pengantin perempuan yang sedang kalian arak di tengah perjalanan. Panji Ketawang melangkah ke arah tandu. Beberapa orang warga desa yang berdiri di sekitar tandu terpaksa minggir. Mereka tidak berani melakukan apa-apa, karena mereka tahu sedang berhadapan dengan siapa. Panji Ketawang berpaling sejenak ke arah prajurit-prajurit Majapahit. Dia memberikan isyarat dengan kerdipan matanya. Dan setelah itu tangannya bergerak menyingkap tenda penutup tandu. Dan Panji Ketawang melihat mempelai wanita yang duduk ketakutan di dalam tandu. Menurut pendapatnya, mempelai wanita itu mempunyai wajah yang cukup cantik, cukup jelita. Panji Ketawang tersenyum kepadanya, dan mempelai wanita menundukkan wajahnya ketakutan. Sementara warga desa yang berdiri mengelilingi tandu tidak berani berbuat apa-apa. Mereka hanya melihat apa yang dilakukan Panji Ketawang sambil berpandangan dengan teman-temannya. Kaukah mempelai wanita yang berasal dari desa Buhayabang? Benar, Tuan. Siapa namamu? Nama hamba Praharsini, Tuan. Praharsini. Bagus sekali nama itu. Secantik orangnya. Kau tentu bahagia sekali, karena sebentar lagi kau akan bertemu dengan jodohmu. Bagaimana perasaanmu sekarang, Praharsini? Hamba sudah tidak sabar lagi, Tuan. Mengapa Tuan mengganggu perjalanan kami? Siapa nama calon suamimu? Nama calon suami hamba Trisura, Tuan.
Kakang Trisura adalah putra kepala desa Ganding. Sekarang ini Trisura pasti juga sedang mengalami kebahagiaan. Dia pasti sudah tidak sabar lagi menunggu kehadiran mempelai wanita, calon istrinya. Apakah kau mencintai calon suamimu itu, Praharsini? Tentu saja, Tuan. Kalau hamba tidak mencintainya, untuk apa hamba berada di dalam tandu ini? Hamba dan Kakang Trisura sudah saling mencintai sejak lama. Orang tua kami pun bersahabat. Praharsini, kau belum tentu hidup bahagia dengan calon suamimu itu. Mengapa Tuan berkata-kata seperti itu? Sudahlah, Tuan. Jangan ganggu kami. Kami harus segera tiba di rumah kediaman Kakang Trisura. Kami tak ingin terlambat datang. Kau tidak akan terlambat datang, Praharsini. Bahkan kau tidak perlu datang. Panji Ketawang tersenyum. Kemudian dia kembali melirik ke arah prajurit-prajurit Majapahit yang masih duduk di atas punggung kuda. Panji Ketawang memberikan isyarat dengan kerdipan mata. 4 orang prajurit segera melompat turun, dan mereka bergegas melangkah ke arah tandu. Tuan, ada apa ini? Lepaskan hamba. Ada apa ini? Tuan, mau diapakan pengantin wanita kami? Cepat prajurit, seret pengantin perempuan ini dan masukkan ke dalam kereta. Cepat kerjakan. Tidak, lepaskan aku. Lepaskan. Awas, siapa berani mendekat harus berani menanggung akibatnya. Tidak, saya tidak mau. Lepaskan. Lepaskan tangan saya. Saya tidak mau. Tolong. Ampun, Tuan. Mengapa mempelai wanita kami dipaksa masuk ke dalam kereta, Tuan? Kau tidak perlu khawatir. Kami tidak akan menyakiti mempelai perempuan. Kami hanya akan membawanya ke Majapahit. Tapi bagaimana dengan upacara perkawinan ini, Tuan? Kami ditugaskan mengarak mempelai wanita ke rumah kepala desa Ganding, Tuan. Iya, Tuan, iya. Bagaimana kami harus memberikan penjelasan kepada Bapak Kepala Desa? Katakan saja bahwa Prabu Jayanegara menginginkan Praharsini. Sudah, itu saja. Kalian tidak perlu bicara panjang lebar dengan kepala desa. Oh, mana mungkin bisa begitu, Tuan. Upacara perkawinan ini sudah direncanakan sejak lama. Sekarang ini di rumah kepala desa Ganding pasti sedang banyak tamu, Tuan. Oh, mempelai pria pasti sudah tidak sabar menunggu. Bagaimana kami harus menjelaskan kepada mereka, Tuan? Kau tidak perlu banyak mulut. Katakan saja apa yang telah kukatakan kepadamu. Katakan bahwa Prabu Jayanegara menginginkan Praharsini. Dia akan segera kami bawa ke Majapahit untuk dijadikan wanita persembahan. Apakah ini tidak cukup jelas? Iya, cukup jelas, Tuan. Tapi bagaimana kami harus menyampaikan berita ini kepada Bapak Kepala Desa Ganding, Tuan? Mereka semuanya pasti akan kecewa. Dan suasana pasti akan menjadi gempar, Tuan. Suasana akan menjadi lebih gempar kalau kalian berani menentang kami. Sudahlah, cepat kalian pergi. Kalau kepala desa Ganding tidak terima, suruh datang kemari. Biar aku yang akan menghadapinya. Sementara itu, di rumah Jayapraha, kepala desa Ganding, suasana pesta mulai semarak. Tamu-tamu berdatangan. Bapak penghulu perkawinan duduk bersila di ruangan pendopo dengan ditemani para bini sepuh desa. Sementara beberapa orang warga desa sibuk melayani pengantin pria. Karena pengantin wanita masih juga belum ada tanda-tanda datang, Jayapraha kelihatan cemas. Bapak penghulu perkawinan melambaikan tangannya,
dan kepala desa Ganding itu buru-buru menghampirinya. Bagaimana Jayabraha? Kok masih belum datang juga? Maaf, Bapak Penghulu Perkawinan. Saya sudah mengirim beberapa orang warga desa untuk menyusul. Saya sendiri tidak tahu. Seharusnya mereka sudah datang. Mungkin ada halangan di tengah jalan. Jangan sampai hal itu terjadi. Kita semua ini ingin upacara perkawinan ini berjalan dengan lancar dan selamat. Iya. Upacara perkawinan adalah saat-saat paling penting bagi kehidupan manusia di permukaan bumi. Iya. Pada saat itulah para dewa datang dari langit untuk menurunkan berkahnya. Iya, ya. Saya mohon, Bapak Penghulu Perkawinan, sabar sejenak. Saya yakin sebentar lagi mereka akan datang. Baru saja kepala desa Ganding selesai berkata, mendadak dari jauh nampak beberapa orang warga desa berlari-lari sambil berteriak-teriak. Coba, tenanglah, tenang. Tenang saudara-saudara. Jangan ribut. Nampaknya upacara perkawinan ini tidak berjalan dengan cukup lancar. Tenang saudara-saudara. Coba kau jelaskan apa yang telah terjadi. Kami semua sudah tidak sabar menunggu. Coba katakan. Ampun, Bapak Kepala Desa. Kami telah gagal membawa mempelai wanita kemari. Di tengah jalan kami berpapasan dengan prajurit-prajurit Majapahit. Dan mereka telah merampas mempelai wanita. Apa? Mereka merampas mempelai wanita? Iya. Mustahil. Tidak mungkin. Benar, Bapak Kepala Desa. Itulah yang terjadi. Kami sudah berusaha memberikan penjelasan, tapi mereka nekat mengambil mempelai wanita. Katanya Nini Praharsini mau dibawa ke Majapahit untuk dijadikan dayang-dayang Gusti Prabu Jayanegara. Kurang ajar. Mereka tidak boleh begitu. Kita harus mengurus perkara ini sampai tuntas. Sabar Jayabraha. Jangan terburu nafsu. Mereka tidak boleh merampas orang begitu saja. Di mana hak-hak kita sebagai rakyat jelata? Kalau mereka ingin dihormati, kalau mereka ingin berwibawa, janganlah berbuat seenaknya saja. Sabar, Jayabraha. Sabarlah, Jayabraha. Kau harus tahu siapa yang kau hadapi sekarang ini. Prajurit-prajurit Majapahit itu tentu mengemban tugas resmi dari Gusti Prabu Jayanegara. Kau boleh mengurus peristiwa ini, tapi janganlah terburu nafsu. Nanti semuanya malah menjadi kalang kabut. Apakah mereka masih berada di desa Ganding? Atau barangkali mereka sudah kembali ke Majapahit? Sepertinya mereka masih istirahat di perbatasan desa Ganding, Bapak Kepala Desa. Ya. Mereka belum kembali ke Majapahit. Kalau begitu, antarkan aku ke sana. Ingat, Jayabraha, jangan terburu nafsu. Tenang. Hatimu harus tetap tenang. Aku tahu kau menjadi gusar karena peristiwa ini. Tapi kau harus dapat mengendalikan dirimu dengan baik. Ingat, sekali lagi ingat, siapa yang kau hadapi. Jayabraha dengan wajah merah padam segera mengambil kudanya. Dengan ditemani beberapa orang warga desa, mereka berkuda meninggalkan pesta perkawinan. Beberapa orang tamu nampak ikut prihatin melihat peristiwa itu. Mereka kasihan melihat pengantin pria yang masih duduk sendirian.
Jayapraha terus menggebrak kudanya menuju perbatasan desa Ganding. Dan tak lama kemudian, mereka pun sudah tiba di tempat yang dituju. Ampun tuan-tuan, kami datang untuk mengambil mempelai wanita. Apakah kau kepala desa Ganding? Benar tuan, hamba adalah kepala desa Ganding. Nama hamba Jayapraha. Sekarang ini hamba sedang mengadakan pesta perkawinan anak hamba yang paling tua. Rencana ini sudah cukup matang tuan. Tapi mendadak hamba mendengar berita bahwa mempelai wanita tidak dapat hadir. Mengapa mempelai wanita tidak bisa hadir? Apa yang dilaporkan warga desamu? Ampun tuan, hamba mendapat laporan bahwa mempelai wanita tidak dapat hadir karena akan dibawa ke Majapahit. Ampun tuan, hamba mohon kembalikanlah Praharsini. Kasihan anak laki-laki hamba. Dia tentu akan kecewa sekali jika upacara perkawinannya terpaksa batal, tuan. Dengar Jayapraha, kami datang ke desa Ganding ini untuk mengemban tugas langsung dari Gusti Prabu Jayanegara. Kami ditugaskan mencari wanita-wanita cantik untuk dipersembahkan kepada Gusti Prabu. Maksudnya, wanita-wanita itu nanti akan dijadikan dayang-dayang istana. Apakah keteranganku ini cukup jelas? Jelas, tuan. Tapi hamba mohon, janganlah Praharsini dibawa ke Majapahit. Hamba sanggup mencarikan wanita cantik yang lain sebagai gantinya, tuan. Kau tidak usah repot-repot mencari gantinya, Jayapraha. Lagi pula calon menantumu itu tidak akan hidup terlantar di istana Majapahit. Dia justru akan hidup dengan bahagia, karena tidak kekurangan suatu apapun juga. Dan dia akan dapat mengangkat derajat keluarganya ke tempat yang lebih tinggi. Lalu bagaimana dengan upacara perkawinan ini, tuan? Tamu-tamu sudah hadir. Mereka semuanya bertanya-tanya. Hamba malu sekali, tuan. Hamba tidak dapat menjawab kalau misalnya mereka bertanya, mengapa perkawinan batal? Dan hamba tidak sampai hati melihat anak laki-laki hamba kecewa. Kalau kau menaruh rasa hormat kepada raja junjunganmu, kau tidak perlu ribut-ribut. Kau tidak perlu cemas. Kau pasti bisa mengatasi kesulitan ini. Cari saja gantinya mempelai wanita. Konon kabarnya desa Ganding banyak sekali wanita cantik. Ambil saja salah satu di antara mereka. Anakmu tidak akan kecewa. Dan para tamu tidak usah bertanya-tanya. Jelaskan semuanya apa yang telah terjadi. Katakan saja bahwa Praharsini dikehendaki oleh Gusti Prabu Jayanegara. Ampun tuan. Kalau sampai upacara perkawinan batal, kami sekeluarga akan malu sekali, tuan. Dan menurut kepercayaan di daerah kami, jika sampai terjadi perkawinan batal, itu berarti para dewata tidak memihak kepada kami. Batalnya sebuah perkawinan bisa dianggap sebuah kutukan, tuan. Sudahlah, jangan bicara ngalor ngidul. Aku tidak peduli dengan adat dan upacara yang lazim berlaku di desamu. Itu adalah urusanmu. Sedangkan urusanku ialah menjalankan tugas. Kalau memang kau tidak terima, kau boleh datang ke Majapahit. Kau boleh minta kembali Praharsini dari tangan Gusti Prabu Jayanegara. Bagaimana? Bukankah aku telah bersikap adil? Kepala desa Ganding tidak dapat berbuat apa-apa. Wajahnya menjadi murung dan sedih. Dia menundukkan wajahnya dalam-dalam. Pada saat itulah nampak beberapa ekor kuda berlari mendekat. Bagaimana Ayahanda? Bagaimana dengan Praharsini? Di mana dia sekarang? Sudahlah, Trisura. Barangkali ini sudah nasibmu. Kita tidak bisa mengambil kembali calon istrimu. Mengapa tidak bisa, Ayahanda? Di mana Praharsini? Sudahlah. Lebih baik kita kembali. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Lebih baik kita segera pulang. Tidak, Ayahanda.
Aku harus dapat mengambil Praharsini. Apakah dia berada di dalam kereta itu? Ketahuilah anakku, kita sedang berhadapan dengan pemerintah Majapahit. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau mereka menghendaki Praharsini, apakah kita bisa mencegahnya? Mereka tidak bisa merampas hak kita, Ayahanda. Mereka tidak bisa berlaku sewenang-wenang kepada rakyat kecil, Ayahanda. Pokoknya, aku harus dapat mengambil kembali Praharsini. Jangan, Trisura. Jangan. Jangan lakukan itu. Jangan bertindak bodoh. Bertindak bodoh bagaimana, Ayahanda? Calon istriku dirampas orang. Bagaimana aku bisa tinggal diam? Kita harus berani menuntut keadilan. Aku tidak peduli. Aku tidak peduli dengan siapa sekarang ini aku sedang berhadapan. Aku tidak akan membiarkan Praharsini dirampas orang. Jangan, Trisura. Jangan, kataku. Nanti semuanya akan menjadi runcing. Dan semua akan celaka. Aku tidak peduli, Ayahanda. Mana Praharsini? Mana? Jangan lakukan. Tahan nafsumu. Kau harus sadar. Kita harus tahu dengan siapa kita sedang berhadapan sekarang ini. Aku tidak peduli, Ayahanda. Sekalipun mereka para dewa, mereka tidak boleh berbuat sewenang-wenang terhadap kita. Calon istriku dirampas. Praharsini direbut seperti barang mainan. Apakah aku harus tinggal diam? Anakku, kita bisa berbuat apa? Usaha kita hanya akan sia-sia. Percayalah, Trisura. Ayahanda, aku akan mengambil kembali Praharsini dari tangan mereka. Trisura, anak laki-laki kepala desa Ganding, melompat dari punggung kudanya. Kemudian pemuda berbadan tegap itu pun melangkah dengan geram ke arah kereta. Panji Ketawang menghadang di depannya. Minggir. Aku akan mengambil calon istriku. Lihatlah rencana kerajaan ini. Kau ingin menentang kekuasaan Gusti Prabu Jayanegara? Aku belum pernah bertemu muka dengan Prabu Jayanegara. Aku tidak mempunyai urusan dengan beliau. Aku hanya akan mengambil kembali apa yang akan menjadi hak milikku. Kau jangan membuat perkara dengan kami. Kami diberi wewenang penuh untuk menjalankan tugas ini. Kami dapat membinasakan siapa saja yang berusaha menghalang-halangi pekerjaan kami. Aku tidak takut. Sekalipun kalian mengancam dengan 1000 macam pedang, aku tidak gentar. Aku harus dapat mengambil kembali Praharsini, dia calon istriku. Praharsini telah kami pilih menjadi salah seorang wanita persembahan. Kau tidak mempunyai hak lagi untuk mengambilnya. Minggir kau. Berani sekali kau memerintah aku. Baiklah. Salahmu sendiri. Aku sudah memperingatkanmu. Dan kau terlalu nekat. Sekarang kau harus menanggung akibatnya. Panji Ketawang segera mengertipkan matanya, memberi isyarat kepada prajurit-prajurit Majapahit. Beberapa orang prajurit berlompatan dari punggung kudanya masing-masing. Dan sekarang mereka mengepung Trisura. Namun pemuda desa Ganding itu nampaknya tidak bergeming. Dia malah berkacak pinggang. Jayapraha buru-buru menghampirinya. Sabar, anakku. Sabar. Apa kau ini sudah tidak waras lagi? Lihatlah. Kau akan berhadapan dengan prajurit-prajurit Majapahit. Ayahanda, aku tidak bisa membiarkan kesewenang-wenangan ini. Sekalipun mereka prajurit-prajurit Majapahit, tapi mereka telah merampok calon istriku. Dan aku tidak akan membiarkannya. Aku tidak gentar menghadapi pedang terhunus. Trisura, kau belum tahu persis apa yang kau katakan, anakku. Ayo! Bukankah kalian prajurit-prajurit Majapahit? Lihatlah! Aku siap menghadapi kalian. Kalian telah datang ke desa Ganding dan membuat kekacauan. Seharusnya kalian menjaga ketentraman kami. Seharusnya kalian menjadi pelindung rakyat. Tapi kalian justru berbuat sebaliknya. Kalian menjadi momok rakyat kecil. Kalian rampas hak kami. Kalian berbuat sewenang-wenang terhadap kami. Kalian tidak memperhatikan nasib kami. Bahkan kalian menindas golongan yang lemah. Prajurit,
pemuda itu sudah menjadi tidak waras. Cepat, bereskan dia. Anak muda, kau jangan berbuat bodoh. Kalau kau masih sayang nyawamu, cepat pulang ke rumahmu. Dan relakan Praharsini untuk kami bawa ke Majapahit. Aku tidak akan pulang tanpa calon istriku. Kalau kau dapat mencabut pedang, aku pun dapat melakukannya hal yang sama. Nah, aku sudah siap. Aku sudah siap menghadapi ketidakadilan. Aku sudah siap bertarung melawan kesewenang-wenangan. Kau akan binasa di tangan kami, anak muda. Lebih baik mati berkalang tanah daripada melihat ketidakadilan merajalela di bumi ini. Kau akan menjadi orang yang paling celaka. Dua orang prajurit Majapahit melompat ke depan sambil mengayunkan pedangnya. Trisura berkelit ke samping kiri sambil menangkis. Dan terjadilah pertarungan sengit. Trisura bertarung bagaikan orang kesetanan. Dia berkelahi secara membabi buta. Karena itu dalam waktu yang tidak terlalu lama, pertahanannya mulai kedodoran. Apalagi yang harus dihadapinya adalah prajurit-prajurit Majapahit pilihan. Keadaan Trisura semakin terjepit. Panji Ketawang mengertipkan kembali matanya, memberi isyarat pada dua orang prajurit yang masih duduk di atas punggung kudanya. Mereka melompat dan menyerbu ke arah Trisura. Trisura semakin gugup. Beberapa kali sambaran pedang hampir mengenai lehernya. Suatu saat dia terlambat menghindar. Pedang salah seorang prajurit Majapahit membabat lambungnya, dan pemuda desa Ganding itu pun menjerit roboh. Praharsini, kembalikan Praharsini kepadaku. Kembalikan calon istriku. Trisura berusaha untuk bangkit kembali dan memberikan perlawanan. Tapi dia tidak mampu lagi berdiri dengan tegak. Tubuhnya limbung ke kiri dan ke kanan. Anakku, Trisura anakku. Anakku. Sini. Kembalikan calon istriku. Trisura, anakku Trisura. Mengapa kita harus mengalami bencana seperti ini, anakku? Mengapa kau tidak mengindahkan peringatan ayahmu, anakku? Sekarang begini kejadiannya. Oh, Trisura, Trisura, anakku. Kau tidak perlu menangisi kematian anakmu, Jayapraha. Anakmu sudah mengambil buah dari perbuatannya. Dia berani membangkang. Dia berani menentang pemerintah Majapahit. Dan dia pasti binasa. Kau tidak perlu menyesalinya. Trisura, aku sama sekali tidak pernah bermimpi bahwa kau akan mengalami nasib seperti ini. Baru saja kau akan mengecap kebahagiaan bersama istrimu. Baru saja kau akan mengecap kebahagiaan sebagai seorang manusia dewasa. Tapi akhirnya kau justru menemui kebinasaan dengan cara yang sangat menyedihkan, anakku. Jayapraha, lihatlah. Kami akan memberimu ganti rugi. Ambillah uang ini. Semuanya 100 kepeng uang perak murni. Ambillah
sebagai ganti rugi karena kematian anakmu. Sampai hati Tuan melakukan perbuatan seperti ini. Apakah nyawa anak hamba seharga 100 kepeng perak? Tidak, Tuan. Hamba tidak akan menerima uang ini. Hei, ini sebagai ganti rugi atas kematian anakmu. Tidak, Tuan. Terimalah. Hamba tidak akan menerimanya. Hamba tahu jumlah itu cukup besar, Tuan. Tapi hamba tidak sampai hati menerimanya. Pemerintah Majapahit tidak perlu mengganti rugi apa-apa. Dan hamba tidak akan menjual nyawa anak hamba. Itu terserah kepadamu. Yang penting kami sudah memberi ganti rugi. Nah, terimalah. Jaya Praha masih terus duduk meratapi kematian Trisura, anak laki-lakinya. Dia menjadi tersinggung ketika Panji Ketawang melemparkan sekantong uang kepeng ke pangkuannya. Dia mengambil kantong uang itu dan mengamatinya sebentar. Tiba-tiba wajahnya menjadi merah padam, bibirnya gemetaran. Oh, tuan-tuan, mengapa tuan-tuan sekalian telah menghina kami dengan cara begini keji? Tuan-tuan datang ke desa kami dan merampas apa yang telah menjadi hak kami. Tuan telah membunuh anak hamba. Dan sekarang Tuan memberikan sekantong uang kepeng untuk membayar nyawa Trisura, anak hamba. Apakah ini adil? Apakah ini yang bernama keadilan? Apakah semuanya dapat dibeli dengan uang kepeng? Hai, Kepala Desa Ganding. Kau jangan banyak bicara. Kalau kau tidak mau menerimanya, bagi-bagikan saja kepada warga desamu. Mereka tentu akan senang mendapat kepingan-kepingan uang kepeng itu. Biadab. Ini benar-benar perbuatan biadab. Apakah pemerintah Majapahit sudah cukup kaya sehingga mampu membeli nyawa manusia? Aku tidak terima. Aku memang hanya seorang kepala desa. Tapi aku tidak terima mendapat perlakuan sewenang-wenang seperti ini. Kalian telah merampas nyawa anakku. Kalian datang ke desa Ganding membuat onar. Kalian menyebar kerusuhan. Kalian menindas kami. Kalian merebut calon menantuku. Dan sekarang Tuan melempar sekantung uang kepeng untuk menebus kesalahan. Tidak. Kekejaman Tuan tidak akan dapat ditebus. Kekejaman Tuan tidak akan dapat ditutup-tutupi dengan sekantong uang kepeng. Lihatlah Jaya Praha menuntut keadilan. Awas prajurit, dia mencoba memberi perlawanan. Kurung dia, bunuh saja. Dia bisa menjadi berbahaya. Ayo, cepat, bunuh saja orang itu. Ayo. Aku menuntut bela. Jaya Praha menuntut bela. Kalian sudah menghilangkan nyawa anakku, dan sekarang kalian harus menghadapi ayahnya. Jaya Praha mengamuk. Dia membabatkan pedangnya kiri kanan. Beberapa orang prajurit Majapahit sempat terluka ringan. Panji Ketawang buru-buru naik ke atas punggung kudanya dan berusaha menghindar. Sementara pertarungan terus berlangsung dengan sengit. Jaya Praha bertarung dengan kalap. Tapi apalah artinya kekuatan seorang kepala desa? Akhirnya, setelah beberapa kali dapat menyelamatkan diri dari sambaran pedang prajurit Majapahit, Jaya Praha terlena. Dua bilah pedang meluncur dengan deras ke arah tubuhnya. Jaya Praha menjerit roboh. Sudah, cukup. Dia sudah tidak bernyawa lagi. Nah,
Kalian semuanya, lihatlah dua orang manusia ini. Yang satu adalah kepala desa, dan yang satunya lagi adalah anak laki-lakinya. Mereka semuanya telah berlaku sangat bodoh. Mereka telah berbuat konyol, dan akhirnya mereka binasa. Seharusnya mereka tidak perlu membangkang perintah kami. Sekarang, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan bela Pati? Membela kepala desa Ganding dan anak laki-lakinya ini? Ampun, Tuan. Kami hanyalah warga desa biasa, Tuan. Kami tidak akan mengganggu Tuan. Iya, kami tidak ingin terlibat persoalan ini, Tuan. Bagus. Itu artinya kalian tahu diri. Sekarang, ambil mayat dua orang itu dan bawa pulang ke rumahnya. Cepat, kerjakan. Baik, Tuan. Ayo kawan-kawan, kita bawa Ki Jayapraha ke rumahnya. Ayo. Dengar. Jika ada di antara kalian merasa tidak puas dan ingin menuntut bela, majulah ke depan. Prajurit-prajurit Majapahit itu yang akan menghadapi kalian. Atau jika suatu saat nanti hati kalian panas terbakar, kalian boleh datang sendiri ke istana Majapahit. Kalian boleh mengambil Praharsini dari tangan Prabu Jayanegara. Tidak, Tuan. Kami tidak akan berlaku sebodoh itu. Kami hanyalah orang desa, Tuan. Kami tidak mempunyai apa-apa selain kesetiaan dan rasa takut, Tuan. Cukup. Ayo, angkat mayat dua orang itu dan bawa pulang ke rumahnya. Baik, Tuan. Warga desa Ganding itu segera beramai-ramai mengangkat tubuh Jayapraha yang sudah menjadi kaku dan dingin. Demikian pula tubuh Trisura anak laki-lakinya. Mereka menaikkannya ke atas punggung kuda, dan sebentar kemudian mereka sudah membawanya pergi. Aku heran sekali. Mengapa ada orang sebodoh itu? Mereka rupanya belum menyadari kekuasaan Gusti Prabu Jayanegara. Sekarang apa rencana Tuan Panji? Kita kembali ke Majapahit sekarang juga. Kita sudah berhasil mengumpulkan 7 orang gadis, termasuk Praharsini. Bagaimana dengan wanita itu? Apakah dia masih meronta-ronta? Tubuhnya kami ikat ke dinding kereta, Tuan. Dan mulutnya kami sumpah dengan kain. Bagus. Yang penting, dia tidak membuat kesulitan di tengah perjalanan. Ayo. Panji Ketawang dan prajurit-prajurit Majapahit akhirnya meninggalkan desa Ganding. Suasana di sekitar tempat itu menjadi sunyi. Mendadak dari balik rumpun semak belukar muncul sesosok tubuh manusia. Rupanya sejak tadi ada seorang pemuda mengawasi peristiwa itu dari tempat yang cukup tersembunyi. Dia adalah seorang pemuda berbadan tegap dan berwajah tampan. Nampak wajahnya membayangkan sesuatu yang kurang menyenangkan. Biadab sekali perbuatan orang-orang itu. Mereka merampas anak gadis orang semaunya saja. Siapa sebenarnya Prabu Jayanegara? Mengapa kekuasaannya demikian besar? Konon kabarnya Prabu Jayanegara gemar bermain dengan wanita-wanita cantik. Kurang ajar. Raja macam apa itu? Kalau saja prajurit-prajurit Majapahit itu melihat si Tangsu istriku, mereka pasti juga akan membawanya ke Majapahit. Tapi tidak mungkin. Mereka tidak akan kuperbolehkan menyentuh si Tangsu. Pemuda tampan itu mendengus keras. Apa benar demikian? Sungguh malang keluarga Ki Jayapraha. Sudahlah Rakuti, kau jangan pergi kemana-mana. Lebih baik kau cari istrimu. Kalau tidak salah, dia ada di ladang. Baik, Bu. Saya akan mencari si Tangsu.